Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer senair terkait dengan harapan Bapak Ibu honorer, terutama honorer kategori 2 dan honorer non-kategori yang sudah mengabdi lama di instansi pemerintah pusat maupun daerah dalam hal melaksanakan kegiatan publik. Nah, tentunya suatu hal yang wajar kalau RUASN menjadi harapan ya, dan para honor kategori 2 dan non ASN ini terobsesi dengan RUASN. Ada apa dengan RUASN? Karena memang dalam RUASN ada harapan bagi Bapak Ibu honorer setanah air. Nah, terkait dengan ini Bapak Ibu, simak informasinya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe serta komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. JPNN.com Jakarta mencatat satu informasi penting untuk seluruh Bapak Ibu honorer setanah air. Terkait dengan hal ini terutama honorer kategori 2 dan non-ASN yang non-kategori, tetapi dengan masa kerja lama, ada yang sampai puluhan tahun sudah mengabdi, di mana honor K2 tetap terobsesi dengan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Para ex honorer kategori 2 yang sudah menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pun ternyata masih berharap hal yang sama. Jadi dengan demikian Bapak Ibu ya, kita berdoa kiranya RUASN ini bisa disahkan dalam waktu cepat, sehingga apa dan bagaimana harapan para honor kategori 2 ini nantinya bisa terwujud di tahun 2023 tahun ini. Ahmad Saifuddin, ex honorer kategori 2 yang sudah dilantik menjadi guru P3K pada tahun 2021, mengungkapkan bagaimana perjuangan mereka mendorong adanya revisi. Nah, ada apa didorong revisi ini Bapak Ibu? Ya, kemungkinan karena memang dengan adanya revisi Undang-Undang ASN ini, maka semua terkait dengan nasib honorer tercover di sana. Dimulai ketika seleksi CPNS 2013, di mana 400.000 lebih honorer kategori 2 yang tidak terakomodasi menjadi PNS pada tahun 2014. Honorer kategori 2 terdiri dari guru, tenaga pendidikan, dan teknis lainnya bersepakat membentuk forum perjuangan. Tahun 2015 tercetus ide untuk merevisi Undang-Undang ASN yang saat ini didukung Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Yudi Krisnandi, dan DPR RI. Tujuan utama revisi Undang-Undang ASN ini, kata Saifuddin, untuk menjadi pintu masuk honorer kategori 2 menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Sayangnya, agenda revisinya molor sampai memakan waktu 2 periode masa bakti anggota DPR RI, sehingga banyak terjadi pergeseran maksud dan tujuan honorer kategori 2, kata Saifuddin kepada jpn.com pada hari Minggu 13 Agustus. Ini baru saja semalam Bapak Ibu ya. Dia menambahkan dahulu yang diakui hanya honorer kategori 2. Dahulu misi revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara hanya satu pasal yang di dalamnya memuat perubahan tuntutan honorer kategori 2 menjadi pegawai negeri sipil. Sekarang malah melunak
dan bergeser ke tenaga kontrak atau P3K. Dengan segala dinamika dan romantikanya, sungguh pilu mengingat saat itu dan kini. Pemerintah terserah apa maumu saja, ucap Saifuddin. Dia mengungkapkan bagaimana kekecewaan honorer kategori 2 ketika RUASN yang akan disahkan nanti malah mengarah pada pegawai pemerintah dengan penunjangan kerja atau P3K. Ironinya, ada tambahan baru berupa P3K paruh waktu. Menjadi P3K saja, kata Saifuddin, sudah melukai hati honorer kategori 2 dengan masa pengabdian panjang, apalagi paruh waktu. Sebenarnya rekan-rekan lawas, honorer kategori 2 maupun XK2, masih terobsesi dengan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Jadi biar bagaimanapun, keinginan honorer kategori 2 untuk menjadi pegawai negeri sipil tegasnya. Oleh karena itu, Saifuddin mengingatkan kembali bagaimana sejarah adanya revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Nah, ada apa ini Bapak Ibu? Ya kemungkinan karena memang Saifuddin telah merasakan bagaimana perjuangan sehingga muncul adanya revisi Undang-Undang ASN ini. Namun, dinamika yang terjadi menghasilkan produk baru dan jauh dari cita-cita awal. Dia berharap bahwa honorer kategori 2 diarahkan menjadi P3K paruh waktu. P3K penuh waktu dan punya prestasi bisa digiring ke pegawai negeri sipil. Nah Bapak Ibu, inilah informasi terkini yang menceritakan bahwa para honorer kategori 2 dan bahkan seluruh honorer tetap terobsesi dengan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Yang mana dalam RUASN ini ya tertuang beberapa harapan para honorer yang berupa solusi penuntasan honorer di negeri ini supaya tidak menjadi pengangguran dan supaya ada kejelasan status. Yang mana status yang perlu dijelas ini adalah status pekerjaan, kemudian penggajian, dan demikian dengan hal lain yang melekat pada hak dan kewajiban aparatur sipil negara. Nah, sebagaimana diceritakan bahwa sebenarnya perjuangan untuk adanya revisi Undang-Undang ASN ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Ahmad Saifuddin, ini benar-benar menyakitkan. Jadi, tentunya harapannya adalah semoga RUASN ini tetap diperjuangkan menjadi undang-undang yang sah dan resmi dan mampu menuntaskan persoalan honorer di negeri ini. Itulah informasi terkini Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu honorer bisa dapat bagian menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.